di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Masya Allah. Dan pertanyaan ini sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Ini pertanyaan yang pertama nih Kiai. Ini dari Nur Aini. Apakah status suami istri hanya di dunia saja? Karena di dunia kita memiliki keterikatan yang berbeda. Bahkan masing-masing memiliki suami dan istri yang berbeda di surga. Benarkah demikian gitu katanya? Makasih. Ini orang yang punya visi sampai akhirat kelak. Kalau yang istrinya marah-marah mungkin nanti di akhirat dia gak dipilih. Begitu juga ya suaminya marah-marah terus. Nah, apakah nanti sampai akhirat? Kalau memang dia hanya suami istri di dunia tidak nikah lagi setelah suaminya itu wafat, sama-sama masuk surga, yakin bersama dengan suaminya. Tapi kalau suaminya meninggal duluan, kemudian istrinya nikah lagi. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan si istri boleh memilih mana yang mau dibersamain di sorga nanti. Fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Dia boleh di sorga nanti milih, saya mau yang istri suami yang pertama atau suami yang kedua. Tapi ada yang menyebutnya bahwa ayyumam ra'atin tuwfiya anha zaujuha, kalau ada perempuan suaminya itu wafat, ya, wa tazawwajat ba'dahu, kemudian dia menikah lagi setelah suaminya itu meninggal, fahiya li akhiri azwajiha, maka dia bersama dengan suami yang terakhir. Ada dua pendapat, makanya ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian istrinya nggak mau menikah lagi dengan orang lain karena takut nanti tidak bersama dengan suami yang pertama. Jadi ada dua pendapat. Mana yang benar? Yang benar tentunya kita nanti di akhirat yang tahu. Tetapi ada memang hadisnya seperti itu, ada penafsiran Al-Quran seperti itu. Kita tunggu, yang penting kita masuk surga. Mau dengan suami yang pertama, mau dengan suami dengan yang kedua, itu pasti enak. Begitu juga kalau kita nanti di surga, tidak lagi bertemu dengan suami yang menjadi kenikmatan hakiki. Bertemu dengan Allah, itu yang paling nikmat. Di dunia inilah yang suami istri yang enak. Karena apa? Yang lain bikin bingung. Kalau kita nih dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan, hanya satu-satu yang nikmat adalah menggauli istri. Bersama dengan istri atau istri bersama dengan suami. Tapi di akhirat kelak tentu enggak ada yang melebihi nikmatnya. Kalau kita cinta kepada Allah, hanya melihat Allah. Itulah yang paling nikmat di surga kelak. Masya Allah, Masya Allah. Oh, baik Kiai, kita masuk ke dalam pertanyaan kedua Kiai. Mohon izin, ini pertanyaan dari Al-Fatah_17. Guru sedikit keluar dari tema katanya nih ya. Mau tanya, sering banget kita secara nggak sadar ngabisin waktu. Bangun tidur buka HP. Tahu-taunya udah siang katanya. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik? Terus harus mulai dari mana dulu ya? Makasih. HP-nya sedekahkan sama orang lain. Gampang. Jadi kalau buang-buang waktu gara-gara handphonenya sedekahkan orang. Nah ini yang mengganggu nih. Kalau handphonenya yang smartphone, kasihin sama Habib Ali. Masya Allah, terima kasih. Tapi begini, lebih garis besarnya. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu. Karena waktu tak pernah bisa diulang dalam kehidupan ini. Dan kita hanya dengan waktu bisa menunjukkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, pastikan kita punya orientasi hidup. Kalau orientasinya jelas, ada sesuatu yang ingin kita capai, maka kita akan tahu kemana akan melangkah ini. Oleh karena itu, waktu kita akan dicurahkan kepada tujuan itu. Tapi kalau hidupnya saat pandemi begini, disorientasi. Pekerjaan tidak ada, kesibukan tidak ada target apa-apa. Maka apa? Ya pastinya hanya bermain handphone, bermain media sosial, apalagi yang di-share, yang disampaikan hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita punya orientasi, ini teman-teman yang dosen, kami lah ya, kami berpikir, saya pada saat ini mumpung banyak waktu, tidak banyak tersedot oleh pertemuan-pertemuan waktu kita, saya bisa nulis jurnal. Saya bisa mendokumentasikan, menulis buku-buku.
Ya, saya bisa menulis tentang doa-doa agar diamalkan oleh murid-murid saya. Saya harus dokumentasikan, harus kita cetak, kasihkan sama anak-anak. Jadi banyak yang akan kita lakukan, ada orientasi dalam hidup ini. Maka saya mikir, wah, sehari ini saya harus bisa nulis berapa halaman, saya harus baca berapa buku. Maka insya Allah media sosial, handphone ini tidak menjadi orientasi kita. Tapi kalau kita disorientasi, mau tidur sampai habis baca HP. Baca di HP. Mungkin ada yang dahinya hitam, itu bukan kelamaan sujud. Tapi apa? Udah ngantuk masih pegang HP, jadi jatuh ke dahinya cetung. Ya, banyak jedok. Jadi di sini hitam itu bukan kelamaan sujud, tapi HP-nya yang jatuh ke kepalanya ketika mau tidur. Bangun tidur, HP lagi. Kenapa? Dia sudah disorientasi, sudah tidak ada orientasinya. Kalau punya anak yang begitu, anak seusia SMP, lulus SD itu sekarang udah nggak bisa ninggalin gadget. Cara keluarnya apa? Santrenin. Nih ada pesantrennya kayak Syarif Rahmat. Santrenin, nggak bakalan bawa HP kan Kiai? Nggak bawa HP. Sekarang pendidikan yang paling aman adalah pesantren. Selain di rumah kadang-kadang orang tua sudah nggak bisa mendidik anaknya. Apalagi pendidikan online yang belajar ibu bapaknya. Saya itu pengalaman selama online itu ketika santri balik ke pesantren saya itu harus diajar di awal lagi. Allahu Akbar. Mau tahfidnya, mau baca kitabnya, ya, tajwidnya, zikirnya itu diulang lagi dari awal. Makanya meskipun PPKMD seperti sekarang ini di pesantren aman, orang nggak masuk ke dalam, yang masuk di dalam adalah orang-orang yang sudah steril dan pendidikan masuk. Oleh karena itu, menurut saya kita sekarang memang kebanjiran informasi. Kalau tidak bisa menyeleksi informasi, kita akan kebawa oleh zaman itu dan menjadi hancur oleh perkembangan zaman. Tapi kalau kita bisa menyeleksi dan bisa menggunakan sebaik-baiknya alat ini, dipakai seperlunya, dipakai sepentingnya, maka akan menjadi kebaikan. Tapi anak-anak kita, diri kita kadang-kadang masih belum bisa memanage sendiri. Oleh karena itu butuh lingkungan, butuh kondisi yang bisa mengamankan kita. Ini semuanya banyak kebaikan, ini semuanya banyak keburukan, bahkan bisa masuk penjara gara-gara nulis yang gak karuan. Gara-gara ini, dan kita bisa juga jadi kebaikan, menyebarkan kebaikan kemana-mana gara-gara ini. Oleh karena itu, anak kita harus diberi wawasan tentang media ini. Diri kita juga hati-hati soal gak kurang belanja dari suami, curhat di medsos. Ya, soal marah sama orang lain, curhat di medsos. Oleh karena itu, medsos ini alat bisa jadi kebaikan dalam hidup ini, bisa mencelakakan hidup ini, termasuk sia-sianya waktu itu. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah, Masya Allah. Dan baik tuh ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Mohon kesediaannya, guruku Kiai Haji Syarif Rahmat, Ali bacain dulu ini dari @arafah_ina. Kiai, kalau menghadapi orang yang hatinya udah tertutup itu bagaimana ya? Apakah harus keras juga seperti dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu di Basrah itu hidup seorang preman. Namanya Atabatul Ghulam. Pokoknya kalau disebut preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk, tukang ngarojok segede sendok, dia ada orangnya. Satu hari si preman ini datang di majelis taklimnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tapi paling belakang namanya juga preman. Sehingga orang-orang yang sedang ngaji khusyuk tidak melihat. Tiba-tiba Imam Hasan Basri membahas tentang taubat dari dosa. Jelaskan ayatnya, jelaskan hadisnya, jelaskan pandangan para ulamanya. Lalu ada jamaah yang nyeletuk. Tuan Imam, boleh saya bertanya? Silahkan. Saya ini sudah banyak dosa. Segala maksiat sudah saya lakukan. Terus kira-kira kalau saya tobat masih bisa diterima apa tidak? Ini sang waliullah ini Hasan Basri mengatakan, apapun dosa yang kamu lakukan, asalkan kamu tobat dengan benar, pasti diampuni oleh Allah. Jangankan cuma mabuk, jangankan cuma berzina,
kalaupun dosamu kayak si Atabatul Ghulam, asal tobat dengan benar diampuni Allah. Mendengar jawaban ini si preman pingsan. Setelah pingsan ketahuan orang banyak, dirubung-rubung, siapa yang pingsan ini? Pas dilihat, nih dia nih si preman nih. Waduh, diam-diam dia nyusup ini ke sini ngaji nih. Jangan-jangan mau nyopet lagi nih orang. Pingsan, lalu sang imam turun dari majelisnya. Kenapa kamu ada di sini? Dan mau apa? Saya sebetulnya datang ke sini cuma iseng. Cuma tadi pas mendengar guru menyebutkan bahwa dosa saya bisa diampuni oleh Allah. Saat itulah saya sadar. Jadi saya akan diampuni. Kamu pasti diampuni oleh Allah. Meluncurlah dari lisannya doa. Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta taubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfadha kullama sami'tu min ilmi al-Qur'an. Ilahi akrimni bi husni shawti wan naqmati hatta annahu man sami'a qira'ati yazdadir qatan fi qalbihi wa in kana qasal qalb. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Tuhanku, jika Kau benar telah mengampuni dosaku dan maafkan kesalahanku, muliakan aku dengan kecerdasan, dengan ilmu, sehingga aku bisa menghafalkan semua ilmu yang aku dengar. Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang baik, sehingga siapapun yang mendengar suaraku kelak, dia akan tersentuh hatinya walaupun keras hatinya. Tuhanku, beri rizki aku dengan rizki yang di luar dugaanku. Doa ini diamalkan dan kemudian sang Bromo Cora, sang preman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya indah, asal dia membaca ayat Al-Qur'an, orang pasti ada yang menangis, bahkan ada yang pingsan. Dia diangkat menjadi waliullah. Dia adalah Syekh Atabatul Ghulam rahimahullah. Kenapa dia sadar? Hatinya yang membatu. Kenapa dia sembuh? Karena ada ulama yang hatinya ikhlas karena Allah, tidak membenci orang. Dia punya ilmu tutur katanya yang indah, ketika disebutkan tersentuh hati orang. Kita butuh orang-orang yang arif billah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini dari @malik_alfat. Ada nggak sih azab atau karma buat orang-orang yang nggak punya hati di dunia ini? Ya. Ada sebuah hadis menyebutkan azab-azab itu tertunda, tapi ada yang cash di dunia, yaitu qati'ar. Orang yang memutuskan silaturahim, terutama durhaka pada orang tua, biasanya azabnya cash dibayar di dunia sebelum juga yang ditunda di akhirat. Ini diantara dosa yang insya Allah dibayar cash, maka hati-hatilah. Kemudian yang kedua, yaitu azab yang turun akibat doa orang yang dizalimi. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa bainaha wa bainahu bainallahi hijabun. Jaga dirimu jangan sampai terkena kutukan doa orang teraniaya walaupun dia kafir, sebab antara dia, doa dia dengan Allah tidak ada dindingnya. Begitu orang disakiti, orang dizolimi walaupun kafir, dia berdoa kepada Allah, minta misalnya pincangkan dia, tidak ada hijab dari Allah. Dia akan terkena siksaan di dunia sebagai bayaran dari kesalahan kepada orang yang dizalimi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan melengkapi nikmatnya hari ini dengan belajar ngaji bersama Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.